hadirat-Mu ada memenuhi setiap orang di muka bumi ini. Sehingga setiap orang akan datang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami di sini sebagai umat-Mu ya Bapa, kami mengakui Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau akan datang memerintah atas bumi ini. Dan sekarang Engkaulah yang memerintah hidup kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu pagi ini. Kami siap menerima firman-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pagi ini dalam keadaan sehat semua. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita beribadah. Kita mau diingatkan terus tentang apa sih yang menjadi fokus hidup kita. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan dalam kelas alfa. Jikalau Anda hanya punya waktu 24 jam sejak sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan betul-betul dilakukan? Saudara, pertanyaan ini penting menjadi satu perenungan bagi kita, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dan kalau kedatangan Tuhan semakin dekat, karena kita nggak pernah tahu dia datangnya kapan, tetapi yang pasti Tuhan Yesus pasti datang, maka hal yang harus kita lakukan tentu adalah hal-hal yang penting-penting saja. Amin. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang nggak jelas. Kita tidak akan membuang waktu kita. 1 menit rasanya akan sangat berharga, saudara. Saudara, kalau saudara terburu-buru, dalam keadaan terburu-buru mau terlambat mau pergi kerja atau kemana, 1 menit itu rasanya berharga sekali. Ya, kalau perlu misalnya pakai sepatu udah nggak pakai kaos kaki lagi lah. Ya, coba bayangkan saudara mau ke bandara udah terlambat ini, saudara pasti akan fokus kepada bagaimana perjalanan saudara tiba di bandara tidak ketinggalan pesawat. Begitulah seharusnya sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan menjalani hari-hari kita ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak pernah tahu waktu kedatangannya. Oleh karena itu, mari kita lebih fokus lagi di dalam hidup ini untuk mengerjakan hal-hal yang penting-penting saja. Amin. Katakan mengerjakan hal-hal yang penting-penting saja. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 21. Ayat 31 maaf. Matius 25 maaf. Matius 25 ayat 31. Sampai ayat yang ke-46 nanti kita baca ya. Saya akan baca, saudara silakan ikut membaca di dalam hati saja dan menyimaknya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kita yang memperhatikan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita membaca Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Dua pasal itu adalah penjelasan Yesus tentang akhir zaman. Yesus menjelaskan tentang hal-hal apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada tanda-tanda, sederetan tanda yang disampaikan oleh Yesus. Namun setelah itu Yesus menjelaskan tentang beberapa perumpamaan yang menekankan hal-hal apa yang akan dinilai oleh Tuhan ketika dia datang kembali. Saudara, Yesus akan datang kembali yang kedua kali, bukan lagi sebagai juru selamat. Saudara harus ingat baik-baik. Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim. Dia sebagai raja sekaligus hakim, saudara. Kenapa? Karena di dalam pemerintahan kerajaan, raja itu adalah hukum. Raja itu sumber hukum. Raja itu juga hakim yang memutuskan salah tidaknya seseorang. Ya. Jadi Yesus itu adalah raja, bukan presiden, saudara. Kalau presiden itu di negara demokrasi, di dalam negara demokrasi ada 3 kekuasaan yang saling terpisah. Saudara ingat ya, pelajaran kewarganegaraan. Tetapi di dalam kerajaan tidak ada yang namanya DPR,
tidak ada yang namanya hakim, karena yang menjadi hakim sekaligus hakim tertinggi adalah raja itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai raja dan sebagai hakim atas dunia ini. Tadi kita nyanyikan pujiannya, amin. Nah, ketika Yesus datang sebagai hakim dan raja, apa yang akan dia lakukan? Yaitu dia akan melakukan penilaian dan sekaligus penghukuman atau membuat keputusan untuk hidup manusia. Berdasarkan apa yang kita baca tadi, Tuhan mengelompokkan manusia dalam dua golongan, saudara. Yang pertama disebut sebagai orang-orang benar, yaitu domba, dan orang-orang jahat disebut kambing, saudara. Ada pemisahan yang jelas kambing dengan domba. Saya bisa membayangkan pada waktu itu kalau Yesus sudah memisahkan manusia ini, maka kita akan bisa melihat, oh saya kambing atau domba. Saya termasuk orang benar atau orang salah. Dan pada saat itu saudara tidak bisa lagi orang berpindah, tidak bisa lagi orang protes, kenapa saya di sini ya, kenapa kamu di sana ya. Itu adalah final decision, itu adalah keputusan akhir yang tidak bisa dirubah-rubah lagi saudara. Penting bagi kita untuk memperhatikan ini. Nah, apa yang menjadi penilaian Yesus dalam menghakimi manusia di dalam ayat ini adalah bagaimana perlakuan manusia terhadap sesamanya. Penilaian Yesus salah satunya adalah bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita, saudara. Jadi jangan dikira perlakuan kita kepada sesama kita tidak di dalam penilaian Tuhan. Di sini dikatakan penilaian terhadap orang-orang yang istilah saya orang-orang yang terhilang. Tetapi Yesus menggunakan istilah saudara-saudaraku yang paling hina. Ya. Jadi Tuhan menilai kita, siapapun kita, semua manusia di dunia ini. Salah satu yang dilihat, apakah kita memperlakukan dengan benar terhadap saudara-saudara Yesus yang paling hina. Saudara, Yesus datang sebagai raja. Tetapi di dalam akhir zaman penghakiman itu, Yesus dikatakan di sini, dia menyamakan dirinya, mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang hina. Saudara-saudaraku yang paling hina. Saudara, biasanya kalau kita mau digolongkan, maunya sebagai orang yang terhormat, betul nggak? Kita nggak mau digolongkan sebagai orang yang hina. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu melakukan sesuatu kepada orang-orang yang hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Sebaliknya kalau kamu tidak peduli dengan orang-orang saudara-saudaraku yang hina ini, kamu nggak peduli sama aku. Jadi Yesus sedang menyamakan dirinya dengan orang-orang yang dianggap hina, tidak layak, tidak pantas ini saudara. Yesus tidak malu mengakui dirinya sebagai bagian daripada orang-orang yang hina ini. Walaupun dia datang pada waktu itu sebagai seorang raja. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengingatkan murid-muridnya, gerejanya pada hari ini. Bahwa kita harus betul-betul peduli dan memperhatikan dan melayani orang-orang yang dianggap hina ini. Kita tidak boleh menganggap bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang akan kita layani. Nah, mari kita lihat siapakah mereka yang Yesus sebut sebagai saudara-saudara yang paling hina ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan ada satu pernyataan yang saya mau sampaikan di sini. Perlakuan saya terhadap orang lain juga merupakan perlakuan saya terhadap Yesus. Apa yang saya lakukan kepada seseorang
saya sedang memperlakukan hal yang sama kepada Yesus. Yesus sangat menghargai semua manusia, saudara. Yesus mati bagi semua orang. Tidak memandang golongan apapun, status apapun. Nah, di sini ada 6 kelompok orang yang disebutkan oleh Yesus sebagai saudara-saudaraku yang paling hina. Yang pertama adalah orang yang lapar, orang yang haus. Yang kedua, orang asing, orang yang telanjang, orang sakit, dan orang dalam penjara. Saya coba membuat satu pengelompokan supaya kita lebih mudah memahaminya. Ketika Yesus berkata, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Mereka ini dua kelompok ini saya kelompokkan sebagai orang yang miskin dan orang yang lemah. Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang miskin dan yang lemah, saudara. Khususnya mereka di sini dikatakan yang lapar dan haus. Saudara, orang lapar itu kenapa dia sampai lapar? Tentunya karena dia nggak punya uang untuk makan. Ya, beda kalau saudara lapar mungkin karena ada diet, ya, atau saudara telat makan, ya. Tetapi orang lapar di sini adalah orang yang betul-betul jarang makan mungkin, ya. Jarang mendapatkan makanan yang cukup bagi tubuhnya. Orang-orang yang betul-betul mengalami kekurangan. Tahukah saudara, di dunia ini banyak orang yang masih kelaparan pada dasarnya. Tetapi di sisi lain banyak orang yang kelebihan makanan. Salah satu persoalan di dunia ini, saudara, banyak banget makanan yang terbuang. Saudara sadar atau tidak sadar? Makanan saudara sering terbuang atau tidak? Itu dari satu orang satu hari bisa 1 piring mungkin kalau dikumpulkan makanan yang kita terbuang. Nasinya masih ada sisa, ikannya masih ada sisa, sayurnya masih ada sisa, ya. Saya paling sedih ngelihat kalau orang pergi ke pesta tuh. Waduh, ngambilnya banyak-banyak. Tapi sisanya juga banyak. Sementara di bagian dunia ini ada banyak orang yang kelaparan, saudara. Kenapa terjadi kelaparan? Karena terjadi ketidakadilan dalam pendistribusian makanan. Makanya kita ini sebagai orang-orang yang diberkati dengan kecukupan, jangan pernah mengambil makanan yang tidak akan kau makan. Belilah makanan yang memang pasti engkau akan habiskan. Ingat, Tuhan mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang kelaparan dan yang miskin, saudara. Makanya salah satu mujizat yang Yesus lakukan apa? Yesus memberi makan 5.000 orang, betul? Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin ada manusia di dunia ini yang kelaparan. Yesus sendiri pernah merasakan apa itu lapar. Pertama ketika dia puasa 40 hari, saudara. Dia merasakan apa itu artinya lapar. Dia merasakan apa itu artinya haus. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, haus, aku haus. Tentara Romawi memberi dia cuka asam. Jadi di sini kita melihat, Tuhan peduli dengan orang-orang yang miskin, saking miskinnya mereka gak mampu membeli makanan, saudara. Memang mungkin di Indonesia ini sudah semakin dikit orang yang kelaparan. Tetapi bukan berarti tidak ada, saudara. Bukan berarti tidak ada. Kita perlu berdoa. Kita perlu melayani orang-orang yang lapar di dunia ini. Kalau saudara makan, ingat ada orang-orang yang lapar di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Amin. Hargai makanan yang sudah Tuhan berikan itu. Ya. Kalau memang belinya cuma cukup untuk
setengah porsi perutmu, ya beli setengah porsi aja. Nggak usah beli sampai 1 porsi, sisanya dibuang. Pikirkan ini Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita peduli kepada orang-orang yang miskin. Mari kita peduli dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang miskin biasanya mereka lemah, bukan lemah secara fisik, tapi lemah tidak mampu dan tidak berdaya bagaimana keluar dari kemiskinannya. Kenapa kita membangun sekolah tunas anak bangsa? Sejak awal, saya katakan sekolah ini untuk orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang memang nggak mampu membayar. Ya. Tapi makin ke sini ada orang mampu membayar malah tidak bayar. Ada banyak orang di Indonesia ini, saya mengikuti YouTube-nya Gubernur Jawa Barat ya. Dia datang ke sekolah-sekolah. Di Jawa Barat itu katanya banyak orang miskin. Tapi saudara tahu semiskin-miskinnya orang Jawa Barat anaknya ke sekolah masih dikasih jajan 5.000 rupiah. Artinya apa? Mereka bukan miskin. Ibunya malas untuk memasak makanan bagi anak-anaknya. Biar gampang kasih uang jajan. Bahkan ada yang jajannya 20.000 sehari katanya. Tapi kalau ada permintaan dari sekolah untuk urunan, misalnya ngecat sekolah, itu pada protes orang tua. Ini sebuah ironi, bahwa di tengah-tengah dunia ini, orang ketika diminta sesuatu langsung mengatakan dirinya orang miskin, betul nggak? Kalau disuruh nyumbang, wah gue miskin nih. Tapi kalau nggak nyumbang, dia rokoknya bisa sebungkus 2 bungkus. Jajan, kuota HP-nya bisa 100.000. Nggak langsung 100.000 mungkin ya, 20.000. Ngapain? Hanya TikTokan. Jadi banyak orang yang tiba-tiba merasa dirinya miskin kalau diminta melakukan sesuatu, tetapi untuk dirinya, dia nggak pernah merasa dirinya orang miskin, saudara. Oleh karena itu Tuhan mau mengajak kita gereja, ayo, anak-anak Tuhan tidak boleh berpikir seperti itu. Justru kita harus menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Amin. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, berkati orang lain. Terutama di sini dikatakan, peduli dengan orang miskin. Saudara, di sepanjang sejarah dunia akan selalu ada orang miskin. Saya katakan, karena Alkitab mengatakan itu dalam Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi kelompok yang pertama di sini kita lihat Tuhan mau kita peduli dengan orang-orang miskin dan yang lemah. Orang-orang yang tidak berdaya. Saudara mau disebut orang miskin atau orang kaya? Halo? Saudara mau disebut orang miskin atau orang kaya? Kalau orang kaya mau memberi. Kalau orang miskin selalu ingin diberi. Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai orang miskin. Kenapa? Karena dia mengasihi orang miskin. Dia mau menolong orang miskin. Dia mau peduli dengan orang miskin. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus, kelompok yang kedua adalah ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang dihina atau terhina.
dan orang-orang yang direndahkan. Saudara, apa sih fungsi pakaian? Pakaian itu berfungsi tentu menutupi ketelanjangan. Ketika orang telanjang, yang muncul adalah rasa malu. Ya. Kalau orang normal malu kalau telanjang, betul nggak? Kalau orang yang nggak normal, siapa nggak normal biasanya jalan tanpa baju? Siapa? ODGJ. Tapi bukan hanya ODGJ. Pemain film porno. Normal nggak tuh? Itu termasuk ODGJ nggak? Harusnya ODGJ itu. Mempertontonkan ketelanjangannya tanpa rasa malu. Saudara, ketelanjangan artinya orang itu malu ketika dia telanjang. Orang yang telanjang akan merasa bahwa dia orang yang hina. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan mereka mendapati dirinya telanjang. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara, lalu mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Kenapa mereka sembunyi? Mereka malu. Orang yang telanjang adalah orang yang malu, orang yang merasa dirinya hina, tidak layak, tidak pantas. Pada masa dulu, sekarang juga ada kadang-kadang, kalau ada orang berbuat jahat, itu ditelanjangi katanya. Pernah dengar ceritanya? Ya, ditelanjangi sebagai sebuah hukuman. Kenapa ditelanjangi? Supaya dia dipermalukan. Supaya dia dihina. Nggak cukup orang itu masuk penjara, ditelanjangi dulu deh. Kenapa? Dengan cara ditelanjangi, harga dirinya itu dihancurkan, saudara. Orang yang ditelanjang itu orang harga dirinya dihancurkan. Makanya orang berbuat dosa nggak pengen dosanya ketahuan kan? Siapa saja yang berbuat kejahatan berusaha kejahatannya disembunyikan. Nah, Yesus dikatakan di dalam Alkitab, dia disalibkan. Saudara, Yesus itu disalibkan dalam keadaan telanjang, saudara. Kenapa foto-fotonya ada kain? Itu hanya untuk menutupi aja. Tapi sebetulnya Yesus, penjahat di samping kanan kirinya, orang disalibkan itu dalam keadaan telanjang. Makanya kalau saudara membaca Alkitab, jubah Yesus itu kan sepotong kain yang menutupi tubuhnya. Oleh para prajurit Romawi diundi supaya tidak dirobek, jangan dibagi dua, utuh. Jadi waktu Yesus disalib itu betul-betul telanjang, saudara. Kenapa? Itulah cara menghukum untuk menghina, mempermalukan penjahat. Saudara, ada banyak orang di dunia ini yang hidupnya merasa terhina, direndahkan. Tetapi Yesus mengambil dirinya sebagai orang yang dihina. Dalam Yesaya pasal 53 dikatakan, orang melihat dia hina. Yesus mengidentikan dirinya, saya orang yang hina. Siapapun orang yang merasa terhina di dunia ini. Siapapun orang yang merasa terhina, terbuang, merasa tidak layak. Tetapi mereka adalah saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka perlu dilayani. Tuhan menyuruh murid-muridnya, kamu harus peduli dengan mereka. Kamu harus melayani mereka. Siapapun yang di mata masyarakat sebagai orang yang hina, orang yang dipermalukan, justru mereka paling membutuhkan kasih Tuhan, saudara. Mungkin kadang-kadang kita juga bisa menghina orang lain ya. Merendahkan orang lain.
menganggap orang itu bukan siapa-siapa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tadi ingat firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata bahwa mereka adalah saudara-saudaraku. Dia terhina, perbuatannya mungkin terhina, memalukan. Tetapi dia tetap dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai gereja, kita sebagai murid-murid Kristus, justru disuruh oleh Tuhan untuk peduli. Lalu disebut juga di situ melayani orang asing. Orang asing atau pendatang, biasanya kita sebut pendatang ya. Kalau saudara datang ke sebuah daerah, misalnya nih, daerah yang saudara nggak kenal. Lalu saudara pergi ke daerah itu biasanya karena apa? Bisa karena jalan-jalan, tapi bisa juga karena saudara dipindahkan tugas. Atau karena ada urusan bisnis. Atau seperti Gaby misalnya, ke Aceh. Dia sebagai orang asing di sana. Saudara bayangkan nggak kalau ketika suatu waktu saudara menjadi orang asing di satu daerah. Pasti ada perasaan tidak nyaman bukan? Karena di daerah itu saya nggak kenal siapa-siapa. Ada pertanyaan, apakah orang akan terima saya? Apakah orang akan menyambut saya? Orang asing adalah orang yang mungkin terpaksa pindah, merantau katanya. Kalau bahasa kita ini merantau. Kenapa sih orang pergi merantau? Umumnya orang pergi merantau itu karena terpaksa, saudara. Kenapa? Karena di tempat dia tinggal mungkin nggak ada pekerjaan atau hancur sehingga mereka perlu merantau. Kemiskinan yang luar biasa sehingga mereka merantau. Kebanyakan orang tidak mau merantau. Kenapa? Karena orang ingin mencari atau tinggal bersama orang-orang yang dia kenal. Ya, daerah yang sudah dia pahami, yang sudah dia biasa. Dia tahu kalau mau beli somai di mana, ya kan? Dia tahu kalau dia mau jalan-jalan kemana, mau rekreasi kemana. Coba saudara pergi ke satu daerah. Ini kemana ya? Ini rumah siapa ya? Saya mau jajan kemana ya? Ada rasa tidak nyaman. Orang asing, apalagi pada masa dulu saudara. Orang asing ke satu tempat, mereka jangankan orang asing dalam arti mau tinggal. Para musafir, ya musafir itu adalah orang yang melintas di satu area. Yang namanya penginapan aja nggak ada pada zaman dulu, jarang penginapan. Jadi kalau para musafir ingin menginap di satu daerah karena misalnya sudah kemalaman, ada dua kemungkinan. Dia tinggal di alun-alun kota sambil menunggu ada nggak penduduk kota itu, ada orang asing, yuk suruh nginep yuk di rumah kita yuk. Dia hanya bisa mengharapkan apakah ada orang yang akan menampung dia kalau dia datang ke kota itu. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa pada masa itu yang namanya orang asing pergi ke satu daerah atau melintas itu pasti membutuhkan sebuah penerimaan. Kalau tidak, dia akan was-was. Saudara, di dunia ini banyak orang yang seperti orang asing ini. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita pedulikan saudara. Banyak orang asing. Mereka sedang mencari bantuan, mereka sedang mencari siapa yang bisa memberikan jawaban untuk saya, kebutuhan saya ini. Contohnya orang-orang asing misalnya, adalah orang-orang yang mengungsi ya. Saudara tahu nggak banyak pengungsi-pengungsi akibat negaranya perang, akibat daerahnya bencana, itu mereka belum kembali ke tempat asalnya. Saya bisa membayangkan perang di Timur Tengah misalnya, berapa ribu orang itu nggak punya rumah lagi.
Mau kembali nggak bisa dibangun lagi rumahnya. Sekolah anaknya nggak tahu, kerjaannya apa nggak tahu. Mereka banyak tinggal di tenda-tenda. Mengharapkan bantuan, udah mengharapkan bantuan aja. Kemarin waktu teman-teman bukan dari kita ya, yang dari Vision School cerita mereka pergi ke Turki. Di Turki itu banyak pengungsi Suriah. Suriah itu kan perang, negaranya berbatasan dengan Turki. Itu masih banyak orang-orang Suriah yang udah bertahun-tahun itu tinggalnya di tenda-tenda di pinggir jalan di Turki sana, saudara. Saudara bisa bayangkan. Hari ini pun di Indonesia ada, saudara. Di daerah Cengkareng kalau saya tidak salah. Itu banyak pengungsi-pengungsi dari Afghanistan. Akibat perang Taliban waktu yang lalu. Itu mereka orang asing. Asing dalam arti betul-betul mereka dari luar negeri, tetapi asing juga dalam arti mereka nggak punya tempat. Siapa lagi yang disebut orang-orang asing? Orang-orang yang kesepian. Ada banyak orang yang kesepian, saudara, di dalam hidupnya. Kenapa mereka kesepian? Karena mungkin tidak ada yang peduli sama dia. Tuhan bilang, layani mereka. Layani mereka. Peduli dengan mereka, saudara. Bersyukur banyak lembaga-lembaga yang secara visi mereka melakukan pelayanan-pelayanan ini. Tetapi bagi kita yang mungkin kita tidak punya kapasitas yang cukup besar, tetapi satu hal yang diingatkan, pedulilah dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mereka yang kesepian, mereka yang terbuang, mereka yang tertolak, mereka yang terhina. Jangan kita ikut-ikut menghina orang, saudara. Jangan kita ikut-ikut tidak peduli dengan orang. Jangan kita merasa bahwa itu bukan urusanku. Hati Tuhan selalu peduli dengan siapapun. Dan kita adalah orang-orang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Kita lihat yang ketiga. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Atau kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Siapa di sini yang pernah mengunjungi orang sakit? Coba. Atau yang belum pernah. Jujur. Selama hidupnya belum pernah tuh mengunjungi orang sakit. Ada? Pernah? Oh, berarti semua sudah pernah ya. Oke. Siapa yang mengunjungi orang sakit, datang memang secara sengaja untuk menghibur dan menguatkan. Karena ada juga orang datang mengunjungi orang sakit, ya karena diajak, bukan karena dari hatinya gitu ya. Tuhan menginginkan kita memberi perhatian kepada orang-orang yang sakit, saudara. Ingat, Yesus mengatakan, waktu aku sakit kamu kunjungi aku. Waktu aku sakit kamu gak kunjungi aku. Berarti Yesus sedang mewakili para orang sakit di dunia ini. Orang Kristen harus peduli dengan orang-orang yang sakit. Termasuk kalau ada tetanggamu yang sakit, saudara. Apalagi kalau saudara seimanmu sakit. Engkau harus peduli. Jangan bilang, itu mah tugasnya diakonia. Pak Markus sama Bu Markus itu yang mengunjungi orang sakit. Saudara tahu enggak? Kalau saudara sakit apa rasanya? Kesepian. Betul. Orang sedang sakit itu dia bukan menderita fisik saja sebetulnya. Orang yang sakit menderita juga secara batin. Dia sedih, kenapa aku sakit? Dan ketika dia sakit, gak ada orang yang mengunjungi dia.
tidak ada orang yang peduli dengan dia, itu pasti menimbulkan rasa, untuk apa lagi aku hidup? Orang gak ada yang peduli sama saya. Tuhan mengajarkan kita, kamu harus peduli dengan orang sakit. Saudara, Yesus sangat memahami apa artinya menderita sakit. Ketika dia ditangkap, Yesus itu dipukuli, dicambuk. Sakit enggak? Sakit, saudara. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka dari ujung kepala mahkota duri sampai kepada kakinya, tangannya dipaku, kakinya dipaku, untuk bernafas saja susah. Kalau saudara pernah mengalami sesak napas, bernafas itu susah, Yesus seperti itulah. Makanya dikatakan Yesus itu memahami betul apa artinya sakit. Yesus sangat memahami betul apa yang namanya menderita kesakitan. Makanya dia mengatakan, waktu orang lain sakit, itu sama seperti aku sakit. Ada orang yang harus peduli dengan orang sakit, saudara. Tuhan ingin menyembuhkan orang sakit, amin. Ya, Tuhan ingin menyembuhkan orang sakit. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, pergi, sembuhkan orang sakit. Coba kita baca Matius 10. Ya. Ini perintah Tuhan loh. Matius 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Lalu apa? Sembuhkanlah orang sakit. Jadi memberitakan Injil juga sekaligus menyembuhkan orang sakit. Mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi pelayanan pemberitaan Injil tidak cukup hanya dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat. Tapi juga saudara harus bertanya, Pak, ada yang sakit? Perlu saya doakan? Itu tugas murid-murid Tuhan, saudara. Usir setan-setan. Setan apa yang sedang mengikat hidupnya? Kenapa? Tuhan ingin orang-orang dibebaskan dari sakit penyakit. Amin. Tuhan ingin agar orang-orang itu mengalami kesembuhan. Waktu Yesus ditangkap, dia mengalami penderitaan yang luar biasa dengan tubuhnya, saudara. Makanya sepanjang pelayanan Yesus, pelayanan dan pekerjaan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Amin. Dan Tuhan memberikan tugas kepada kita. Sembuhkan orang sakit. Beritakan Injil dan sembuhkan orang sakit. Jadi sekarang saudara tahu bahwa Tuhan itu memberikan saudara perintah. Karena Tuhan juga memberikan saudara kuasa. Tidak mungkin Tuhan kasih saudara perintah, tapi saudara nggak diberi kuasa. Ya. Sama seperti atasan nyuruh anak buahnya, oke, Joko misalnya, anak buahnya si Joko, kamu pergi ya ke Surabaya. Kamu kerja ketemu klien di sana misalnya. Terus gimana perginya, Pak? Ya terserah kamu mau pergi gimana. Enggak mungkin, saudara. Dia pasti akan bilang ini, kamu dikasih uang, kamu bawa surat tugas, kamu ngomong atas nama saya, apa yang kamu sampaikan ini berdasarkan apa yang saya katakan, kata atasannya. Artinya orang yang disuruh pergi atau orang yang disuruh melakukan sebuah tugas, maka dia pun diberi wewenang, diberi kuasa, diberi otoritas. Itulah yang Yesus juga lakukan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus memberi tugas, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Gimana caranya Tuhan? Aku beri kamu kuasa. Jadi dalam diri setiap orang percaya ada kuasa. Amin.
Tergantung sekarang saudara percaya atau tidak dengan kuasa yang Tuhan berikan itu. Markus 16 mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saudara yang harus punya iman terhadap kuasa yang Tuhan berikan. Kalau saudara tidak percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan, bagaimana saudara bisa menjalankan perintah Tuhan ini? Peduli kepada orang sakit. Bagaimana saudara bisa menyampaikan berita tentang Injil dan berita tentang kesembuhan, pertolongan dan kasih Tuhan kepada orang sakit kalau saudara nggak punya kuasa? Nah, kita mengatakan saudara diberi kuasa. Sekarang tergantung saudara mau melakukan atau tidak. Lalu yang kedua di situ dikatakan ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang pernah ke penjara? Pernah mengunjungi orang di penjara? Ada? Coba. Nah, nggak banyak ya. Ini salah satu hal yang harus saudara lakukan. Mungkin nanti di lain waktu ya, kita akan buat kunjungan ke penjara. Biar saudara tahu bagaimana orang di penjara itu. Ya. Mau saudara? Kunjungan ke penjara? Iya. Saudara harus menggenapi perintah Tuhan ini kan? Kalau saudara belum pernah ke penjara, nanti Tuhan tanya loh ini. Belum pernah ke penjara, belum pernah mengunjungi orang di penjara nih. Nah, di sini Tuhan Yesus kasih perintah. Kamu gak pernah kunjungi aku di penjara ya. Banyak orang yang perlu dikunjungi di penjara. Untuk apa kita datang ke penjara saudara? Yesus ada di penjara. Yesus pernah dihukum. Yesus pernah diadili secara tidak adil. Yesus difitnah sehingga dia masuk penjara dan dihukum mati, saudara. Saudara, ketika orang ada di dalam penjara, mereka happy di sana? Enggak ada orang happy di penjara, saudara. Dia pasti menderita. Tapi bukan hanya dia yang menderita, keluarganya juga menderita. Dan kalau dia pulang keluar dari penjara, bagaimana pendapat orang tentang dia? Saya mau tanya, apakah ada orang keluar dari penjara bikin pesta? Mari kita sambut saudara kita yang keluar dari penjara, kita buat pesta, undang tetangga kanan kiri, ada? Enggak ada saudara. Orang keluar dari penjara malu. Bahkan ditolak sama keluarganya sendiri. Bahkan dia sampai rumah, istrinya udah kawin lagi. Kenapa? Karena di penjara bertahun-tahun. Anaknya malu mengaku dia sebagai ayahnya. Artinya orang yang di penjara adalah orang yang betul-betul terbuang. Tertolak. Pertanyaannya, apakah Tuhan membenci dia? Tidak, justru Tuhan mengasihi dia. Karena Yesus pernah mengalami seperti itu. Yesus dihukum oleh Mahkamah Agama Yahudi. Yesus dihukum oleh Pontius Pilatus. Walaupun dia tidak bersalah. Kenapa? Karena Yesus ingin menyamakan dirinya dengan orang-orang yang di penjara. Orang-orang yang jatuh. Mungkin kita mengatakan, orang di penjara itu jahat-jahat. Ada pembunuh, pencuri, pemerkosa, ada pengedar narkoba, bandar narkoba, segala macam. Segala macam orang jahat lah kita sebut di penjara. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka dibenci Tuhan? Sehingga Tuhan melupakan mereka atau ingin menghancurkan mereka dan tidak memberi kepada mereka hidup yang kekal? Tahukah saudara, Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang di penjara. Mereka adalah kelompok orang-orang yang ditinggalkan.
Ada nggak orang-orang yang merasa dirinya sedang ditinggalkan hari ini? Tadi ada orang sakit, ya. Orang kalau udah sakit seringkali udah nggak dianggap, saudara. Kalau dia sakit terus-menerus dari pekerjaan biasanya apa? Bisa dikeluarkan, betul nggak? Iya. Dianggap udah nggak mampu dan sebagainya. Pasti orang itu merasa, waduh, saya udah dibuang nih ya. Ada perasaan-perasaan semacam itu. Tapi selain itu, siapa lagi orang yang merasa dibuang atau merasa tidak diperdulikan lagi? Salah satunya yang saya perhatikan adalah orang-orang tua, saudara. Orang-orang yang sudah tua, udah umur 80, 85, udah nggak berdaya ya. Itu banyak orang tua semacam itu udah nggak diperdulikan lagi sama anak-anaknya. Masih bagus dikasih ke panti jompo. Artinya di panti jompo dia diperhatikan. Tapi ada banyak orang tua yang nggak diperdulikan lagi sama keluarganya. Entah dia masih hidup atau tidak hidup, anak-anaknya udah nggak peduli. Saudara, pertanyaannya, apa peran kita di sini? Inilah yang Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini. Bahwa ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan menilai hidup kita berdasarkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang. Saudara-saudara Yesus yang hina itu. Biarlah firman Tuhan hari ini membangkitkan hati kita penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan Tuhan atas jiwa-jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya mengundang tim worship untuk boleh maju ke depan. Siapakah yang Tuhan ingatkan hari ini di hatimu? Orang-orang yang miskin, yaitu orang-orang yang lapar dan haus. Orang-orang yang terhina, yaitu orang-orang yang telanjang dan orang asing. Siapakah yang mau peduli dengan mereka? Demikian juga dengan orang-orang yang sakit dan menderita. Orang-orang yang tertolak yang ada di penjara. Siapakah yang mau peduli dan melayani mereka? Tuhan Yesus Sang Raja itu, Dia tidak malu untuk mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang disebutkan tadi, saudara. Yesus mengatakan mereka adalah saudara-saudaraku yang paling hina, yang sering tidak dianggap lagi oleh dunia ini. Mereka tidak menjadi perhatian bagi banyak orang. Tapi kita di sini hadir sebagai gereja Tuhan. Tuhan menyuruh dan memerintahkan kita, saudara, sebagai domba-dombanya. Perhatikan saudara-saudaraku yang paling hina ini. Mari ambil waktu doa sejenak. Doakan orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang untuk makan saja susah, saudara. Mereka berjuang, bahkan mereka sering tidak bisa makan 3 kali sehari seperti saudara. Bukan karena mereka diet, tapi mereka tidak mampu membeli makanan. Ada orang-orang yang terhina. Ya, mereka memang orang berdosa. Karena dosa mereka
mereka sungguh-sungguh telanjang. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Dunia ini penuh dengan orang-orang seperti itu, saudara. Namun gereja Tuhanlah, umat Tuhanlah yang disuruh Tuhan untuk mengasihi mereka. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian, mereka perlukan. Mereka perlukan.
memuliakan Engkau ya Tuhan. Yesus, orang-orang yang sakit, orang-orang yang di penjara, orang-orang yang terhina, orang-orang yang dilupakan. Banyak jutaan orang yang hidup dalam kemiskinan, saudara. Mereka tinggal di pengungsian-pengungsian. Mereka tercabut dari akar tempat mereka tinggal. Biarlah hatimu Engkau taruh di hati kami, Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan kepedulian-Mu, kesedihan-Mu melihat dunia ini, melihat orang-orang yang menderita. Mata kami sering hanya melihat keindahan dan kesenangan dunia ini. Kami begitu mengagumi keadaan dunia ini. Kami mengagumi orang-orang sukses dan kami ingin menjadi seperti mereka. Kami mengagumi orang-orang yang dianggap berhasil. Kami ingin menjadi seperti mereka. Sebaliknya Engkau, Yesus, Sang Raja yang mulia, Engkau menyamakan dirimu dan ingin dirimu seperti orang-orang tersebut. Justru Engkau yang kaya menjadi miskin. Engkau yang terhormat dan termulia menjadi terhina. Engkau yang dipuja-puja di sorga, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk direndahkan. Tuhan, tolong kami sebagai gereja-Mu, agar kami melihat apa yang penting dalam hidup kami. Memiliki hati-Mu ya Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang peduli kepada jiwa-jiwa. Saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, jangan lihat kepada dirimu sendiri lagi. Pandanglah kepada Kristus itu. Kristus yang mengasihi orang-orang. Kristus yang mengasihi saudara-saudaranya yang hina. Mari kita mengasihi Kristus. Kristus mengasihi. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Pakai kami Bapa. Kami rindu untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan
Tuhan sebagai gereja, untuk menjadi gereja yang Kau boleh pakai untuk membawa kabar baik kepada dunia ini, kepada bangsa-bangsa. Tuhan, kami ingin menggenapi firman-Mu. Kami ingin membawa kabar baik kepada mereka yang sedang menanti-nantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Doakan orang-orang yang sedang kesepian, orang-orang yang sedang patah hatinya, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang remuk jiwanya. Biarlah Tuhan menolong mereka, dan kita boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa kabar pengharapan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu.